Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Indah Afriani, kelompok 4, angkatan 43, peserta Latsar CPNS 2021 PPSDM Regional Bukit Tinggi. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan mengenai rangkuman dari pembelajaran Manajemen ASN, Whole of Government atau WOG, dan Pelayanan Publik. Nah, langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu mengenai Manajemen ASN. Nah, pada Manajemen ASN kita mempelajari mengenai kedudukan ASN, peran dan tugas ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik perilaku ASN, kemudian sistem merit dan mekanisme pengelolaan ASN. Pegawai ASN terdiri dari dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS, kemudian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, selanjutnya peran dan tugas ASN. Peran ASN yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta bertindak sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, adapun tugas ASN diantaranya yaitu 1. Melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dalam pelaksanaan tugasnya diharapkan ASN dapat mempertimbangkan hak dan kewajiban ASN serta berperilaku sesuai dengan kode etik perilaku ASN. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai sistem merit. Apa itu sistem merit? Sistem merit ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Nah, pada pengangkatan, promosi dan penghargaan yang diberikan pada ASN yaitu dengan memperhatikan berkualifikasi, berkompetensi, berintegritas, dan berkinerja tinggi. Jadi sekarang siapa saja bisa mendapat kesempatan yang sama tanpa membedakan aspirasi politik, asal-usul, agama, kesukuan, atau gender. Manajemen ASN terdiri dari dua, yaitu manajemen PNS dan manajemen P3K. Nah, pada manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Sedangkan pada manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Nah, itulah rangkuman dari manajemen ASN. Nah, selanjutnya kita masuk yang kedua yaitu Whole of Government. Pada materi ini kita akan mempelajari apa itu WOG, mengapa WOG begitu penting, bagaimana cara melaksanakan WOG, dan apa saja tantangan dalam praktek WOG. Nah, apa itu WOG?
WOG merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan, kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, mengapa WOG begitu penting? Karena faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar penyelenggaraan pemerintah lebih baik dan perkembangan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan publik. Kemudian, faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu instansi merasa lebih superior terhadap sektor lain, tidak berjalan dengan beriringan, tapi justru saling membunuh. Kemudian, adanya keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan. Nah, WOG dibutuhkan untuk memahami pentingnya kebersamaan dari seluruh sektor guna mencapai tujuan bersama. Nah, bagaimana cara kita melaksanakan WOG? Yaitu diantaranya perlunya respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Nah, adapun tantangan dalam praktik WOG diantaranya kapasitas sumber daya manusia dan institusi jika terjadi penyatuan kelembagaan, kemudian nilai dan budaya organisasi jika terjadi penyatuan kelembagaan, kemudian adanya faktor kepemimpinan, yaitu pemimpin yang mampu mengakomodasi perubahan. Nah, itulah rangkuman dari WOG. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, yaitu mengenai pelayanan publik. Nah, pada pelayanan publik ini saya akan merangkum tiga poin, yaitu konsep pelayanan publik, unsur penting pelayanan publik, dan prinsip pelayanan publik. Nah, konsep pelayanan publik yaitu sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan di daerah dan di lingkungan BUMN, BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan Lembaga Administrasi Negara tahun 1998. Kemudian, tiga unsur penting dalam pelayanan publik diantaranya organisasi penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan atau pelanggan, yaitu orang, masyarakat, atau organisasi yang berkepentingan. Kemudian, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan atau pelanggan. Selanjutnya, apa sih prinsip-prinsip pelayanan publik sehingga kita bisa menghasilkan pelayanan yang prima? Di antaranya yaitu partisipatif, transparan, responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, aksesibel, akuntabel, dan berkeadilan. Nah, itulah rangkuman dari materi pelayanan publik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.